Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Jatim heboh dua tanda seru dua pemuda yatim piatu pulang merantau bagi-bagi uang 300 M. Ternyata dia? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Karangjati mengenalnya sebagai Reno, anak yatim piatu yang hidup dari belas kasihan warga. Ayahnya meninggal karena kecelakaan saat berangkat kerja. Ibunya menyusul setahun kemudian karena sakit yang tak pernah diobati. Reno kecil hanya bisa menatap langit malam sambil memeluk perut lapar, berharap Allah memberinya keajaiban. Meski hidupnya berat, Reno tidak pernah mengeluh. Ia tetap rajin ke masjid, membantu orang tua membersihkan pekarangan, dan belajar meski tanpa buku lengkap. Suaranya lirih, tetapi hatinya kuat. Ketika hujan turun dan bocor atap rumah reotnya, Reno akan duduk di bawah tetesan air sambil berkata, Allah pasti tidak tidur. Namun, ujian terus menghantam. Reno pernah diusir dari sekolah karena tidak mampu bayar seragam. Di pasar, ia sering dicibir saat mengambil sisa sayuran dari tumpukan. Tapi semua itu tidak membuatnya menyerah. Di malam kelam menjelang usianya yang ke-17, Reno berkemas. Hanya dengan tas kecil berisi 2 baju dan 1 sajadah, ia berpamitan ke makam kedua orang tuanya. Doakan anakmu ini, Ma, Bapak. Reno pamit merantau. Reno naik bus menuju kota besar. Entah apa yang akan terjadi di sana. Ia hanya tahu satu hal, harus hidup lebih baik. Di terminal kota, tak ada sanak saudara, tak ada kenalan. Hanya dinginnya malam dan perut lapar yang menemaninya. Ia tidur di emperan toko, mencari kerja ke sana kemari, namun ditolak karena tak punya ijazah. Suatu hari, ia melihat seorang bapak tua terjatuh di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, Reno menolongnya dan membawanya pulang ke rumah sederhana sang bapak. Ternyata, bapak itu adalah pemilik usaha kecil percetakan. Terharu oleh kebaikan Reno, ia menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan. Reno bekerja siang malam. Dari menyapu lantai, mengepak pesanan, hingga belajar komputer di waktu istirahat. Waktu berjalan. 5 tahun kemudian, Reno mulai dikenal sebagai karyawan paling jujur dan tekun. Tapi masih belum ada yang tahu. Reno menyimpan sesuatu yang tak biasa. Tanpa diketahui siapapun, Reno diam-diam mengikuti pelatihan online bisnis digital. Ia mengumpulkan gaji sedikit demi sedikit, bahkan sampai tak makan untuk membeli 1 unit laptop bekas. Suatu hari, Reno mencoba keberuntungan dengan membuat sistem pemasaran daring untuk produk percetakan tempatnya bekerja. Dalam hitungan minggu, omzet melonjak. Pemilik usaha terkejut. Usahanya mendadak dikenal sampai luar kota. Melihat dedikasi Reno, sang pemilik usaha menitipkan seluruh bisnis kepadanya saat ia memutuskan pensiun. Reno kini menjadi pemilik usaha baru, tapi ia tak berhenti. Ia mulai menjual sistem itu ke pengusaha lain. Uang pertama yang ia dapatkan dari luar bisnisnya, ia simpan rapi. Tapi bukan untuk kaya. Reno punya rencana yang lebih besar. Sesuatu yang tidak disangka siapapun. Setelah hampir 8 tahun tak pulang, Reno kembali ke Karangjati. Warga desa hampir tak mengenalinya. Ia kini berpakaian rapi, bersih, dan datang dengan 1 mobil sederhana. Ia tidak berbicara banyak. Hanya meminta izin tinggal sementara di rumah tua peninggalan orang tuanya yang hampir runtuh. Ia mulai memperbaikinya sendiri. Warga desa mulai bergumam. Itu Reno? Yang dulu makan sisa pasar. Tapi Reno tetap tenang. Malam harinya, ia mengunjungi makam ayah dan ibunya. Air matanya jatuh deras. Allah, anak ini pulang. Aku datang membawa sesuatu untuk mereka semua. Esok paginya, pengumuman mengejutkan keluar. Reno mengumpulkan warga di lapangan. Di tangan Reno, ada koper besar berisi uang. Bukan main-main. 300 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan cek bantuan. Reno berdiri di atas panggung kecil yang ia buat dari meja kayu. Suaranya bergetar. Ini bukan hasil sulap.
Ini bukan untuk pamer. Ini adalah titipan Allah dan aku ingin kalian semua menikmatinya. Setiap warga menerima bagian. Rumah-rumah reot diperbaiki. Jalan-jalan berlubang di aspal. Anak-anak yatim disekolahkan sampai kuliah. Para lansia dibangunkan rumah khusus. Masjid diperluas. Panti asuhan dibangun. Pusat kesehatan gratis berdiri megah. Berita menyebar cepat. Media nasional datang meliput. Pemuda yatim piatu pulang kampung dan bagi-bagi uang 300 M. Semua bertanya-tanya, siapa sebenarnya Reno? Tapi Reno hanya tersenyum. Aku hanya anak desa yang diberi rahmat Allah. Namun, cerita ini belum selesai. Seorang pria tua datang dari Jakarta. Ia berjas rapi, ditemani sopir dan pengawal. Saat melihat Reno, ia langsung menunduk. Pria itu adalah pengacara dari seorang konglomerat besar. Ia membawa sebuah surat wasiat. Di dalamnya, tertulis nama Reno sebagai satu-satunya pewaris perusahaan teknologi bernilai triliunan. Warga desa terperangah. Reno menolak membuka jati dirinya selama ini. Ternyata, pemilik percetakan tempat Reno dulu bekerja adalah ayah angkat dari istri konglomerat itu. Sang konglomerat mengamati Reno sejak awal. Ia tidak punya anak dan ingin hartanya jatuh ke tangan yang pantas. Reno hanya berkata, "Aku tidak butuh dikenang sebagai orang kaya. Cukuplah dikenang sebagai anak yang tidak pernah melupakan desa dan Allahnya." Seminggu kemudian, Reno mengumpulkan warga sekali lagi. "Aku akan pergi," katanya. "Tapi bukan untuk meninggalkan kalian. Aku akan keliling negeri, membangun desa-desa lain. Karangjati sudah mandiri. Giliran desa lain merasakan." Warga menangis. Anak-anak memeluknya. Seorang nenek berkata lirih, "Kau adalah malaikat yang menyamar jadi manusia, Nak." Mobil Reno perlahan menjauh, meninggalkan jejak haru yang tak terlupakan. Sementara dari langit, hujan turun perlahan. Tapi bukan hujan sedih. Itu hujan syukur. Dan di tengah doa warga desa, satu nama terus disebut, dengan cinta yang dalam. No. Hikmah cerita. Kisah ini mengajarkan bahwa seberat apapun masa lalu seseorang, jika ia bersabar, bersungguh-sungguh, dan bertawakal kepada Allah, maka jalan kemuliaan akan terbuka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 23. Jangan pernah meremehkan anak yatim, dan jangan pernah sombong ketika sukses. Sebab semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Catatan penting. Cerita ini fiktif, dibuat seolah-olah nyata bukan untuk mengelabui, melainkan agar mudah diambil hikmahnya. Semua tokoh, kejadian, dan tempat hanya rekaan. Tapi nilainya, semoga bisa menyentuh hati kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan menginspirasi, silakan like, komentar, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah haru dan penuh makna lainnya. Tulis di komentar, bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu?